Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 5 tema 8 tentang siklus air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Manfaat air antara lain untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, untuk menyiram tanaman, untuk irigasi, untuk PLTA, dan sebagai habitat hewan air. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Perhatikan skema siklus air berikut ini. Air di laut, danau, dan sungai menguap akibat panas sinar matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara dan proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik lalu berkumpul di udara, kemudian menjadi awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Ketika suhu udara turun, awan tidak sanggup lagi menahan uap air, maka terjadilah hujan. Dan proses ini dinamakan presipitasi. Dan air mengalir lagi ke permukaan bumi, lalu kembali lagi ke proses awal dan seterusnya. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan air di daratan tetap terjaga. Siklus air dipengaruhi oleh suhu, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap dalam siklus air adalah evaporasi. Evaporasi mengubah air yang berwujud cair menjadi berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari seperti saat musim kemarau, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus menyebabkan hal-hal seperti berkurangnya sumber air, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air, dan gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik.
Syarat fisika meliputi yang pertama, air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Ketiga, air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Dan keempat, air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Syarat kimia yaitu meliputi memiliki tingkat keasaman yang normal dan air tidak mengandung bahan kimia beracun. Dan syarat biologinya adalah air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah industri, sampah, sisa deterjen, dan pestisida. Dampak pencemaran air meliputi sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah, dan air yang tercemar akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih antara lain melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari, menggalakkan penanaman pohon, membuat lubang resapan air atau biopori, membangun tempat penampungan air, dan menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Tindakan penghematan air antara lain mematikan keran jika sudah tidak digunakan, menggunakan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman, menghemat air ketika mencuci kendaraan, mencuci pakaian dengan air secukupnya, dan segera memperbaiki jika ada kebocoran pipa air. Demikian anak-anak penjelasan tentang siklus air. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.